Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Purnama Aji dari kelas manajemen B2. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang teori penawaran yang bertujuan untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah ekonomi mikro. Penawaran berarti jumlah barang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu, dan juga jumlah penawaran sebagai akibat adanya permintaan dan sebaliknya, sehingga antara penawaran dan permintaan tidak dapat dipisahkan. Hukum penawaran itu ya ada dua. Yang pertama, apabila harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan meningkat atau bertambah. Jika harga barang atau jasa turun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan berkurang. Yang kedua, hukum penawaran berbanding lurus dengan harga barang. Hukum ini juga tidak berlaku mutlak, atau nama latinnya ceteris paribus. Nah, faktor-faktor yang menentukan penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Yang ketiga, harga faktor produksi. Yang keempat, biaya produksi. Yang kelima, teknologi dari produksi itu sendiri. Yang keenam, jumlah pedagang atau penjual. Yang ketujuh, tujuan perusahaan. Yang kedelapan, kebijakan pemerintah. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga P dengan jumlah barang Q yang ditawarkan. Fungsi penawaran harus sesuai dengan hukum penawaran yang menyatakan bahwa bila harga barang naik, maka jumlah penawarannya bertambah, dan bila harga barang turun, maka jumlah penawarannya berkurang. Nah, kali ini bentuk umum fungsi penawaran. P sama dengan A plus B Q, atau Q sama dengan A plus BP. Keterangan Q, jumlah barang yang ditawarkan. P, harga barang per unit. A, angka konstanta. B, gradien atau kemiringan yang ada hurufnya. Adapun syarat fungsi penawaran adalah nilai A boleh positif atau negatif. Hanya nilai A loh ya. Untuk nilai B harus selalu positif. Nah, kali ini schedule penawaran. Schedule penawaran dapat diartikan sebagai suatu daftar, biasanya dalam bentuk tabel, yang menunjukkan tentang jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada tingkatan harganya. Nah, seperti tabel yang ada di samping ini, kalian bisa lihat dari harga dalam rupiah, mulai dari harga yang tertinggi Rp10.000, penawaran dalam unitnya itu paling tinggi 100 per harga itu sendiri. Dan untuk harga yang paling rendah, penawaran dalam unit hanya sedikit, yaitu 20. Nah, untuk pergerakan kurva, sudah menjadi sifat produsen atau penjual bahwa bila harga naik, mereka akan menambah jumlah barang yang dijual dan sebaliknya. Sehingga bentuk kurva penawaran adalah miring, membentuk lereng dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, untuk pergeseran kurva, bentuk kurva penawaran dapat bergeser ke kanan jika jumlah barang yang diproduksi melimpah karena kemajuan teknologi atau karena laba yang diinginkan. Sebaliknya, kurva bisa bergeser ke kiri jika jumlah produksinya menurun. Nah, saya akan menjelaskan tentang pergerakan kurva yang ada di slide ini. Untuk notasi S1 atau garis kuning ini, itu merupakan kurva penawaran awal dari slide yang sebelumnya. Dan untuk S2 merupakan kurva penawaran ketika terjadi peningkatan jumlah produksi. Nah, untuk notasi Q0 adalah jumlah penawaran sebelum terjadi perubahan jumlah produksi. Dan untuk notasi Q1 adalah jumlah barang yang ditawarkan setelah terjadi penurunan produksi.
Untuk Q2, jumlah penawaran barang setelah terjadinya peningkatan produksi. Nah, pada penawaran awal, harga barang di pasar yaitu 6.000 per unit, seperti yang dijelaskan garis merah ini. Nah, ini itu penawaran awal atau harga barang di pasar, yaitu berkisaran 6.000 per unit. Dan jumlah ditawarkannya yaitu mulai dari Q0 adalah 80 unit. Nah, ketika terjadi penurunan produksi, maka kurva bergeser ke kiri. Dari Q0 yang awalnya 80 unit menjadi Q1 60 unit. Dengan harga di pasar masih tetap sama 6.000 per unit. Nah, sedangkan ketika terjadi peningkatan produksi, kurva penawaran bergeser ke kanan dengan jumlah barang Q0 yang awalnya 80 unit menjadi Q2 menjadi 100 unit dengan harga masih tetap harga pasar yaitu 6.000 per unit. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.